Pengertian guru. Guru dalam bahasa Jawa adalah menunjuk pada seseorang yang harus digugu dan ditiru oleh semua murid dan bahkan masyarakat. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh semua murid. Ditiru artinya seorang guru harus menjadi suri tauladan bagi semua murid. Lantas, apa peran dan fungsi guru? Mari kita bahas bersama. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kualitas standar tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru sebagai pengajar. Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, juga bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang, akan tetapi seorang guru itu selain memberikan ilmu pengetahuan anak didiknya dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, akan tetapi seorang guru juga harus bisa menjadi seorang penasihat untuk anak didiknya. Jadi seorang guru itu harus bisa memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental anak didiknya. Guru sebagai pembaharu atau inovator. Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman berharga ke dalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh peserta didik sebagai jembatan antara generasi tua dan generasi muda yang juga penerjemah pengalaman. Maksudnya guru dapat menerjemahkan pengalaman yang lalu, yang mana sebuah pengalaman yang bermakna dan sangat berharga, yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan dan diajarkan kepada peserta didik agar dipahami, kemudian dicerna dan diwujudkan dalam pendidikan. Guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai seorang guru. Sebagai teladan tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan seorang guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru yakni sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, cara berpakaian, hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan, serta gaya hidup secara umum. Jadi bagaimana seorang guru itu harus memberikan contoh perilaku yang baik agar dapat ditiru oleh peserta didik, karena guru itu digugu dan ditiru. Untuk yang ke-8, guru sebagai motivator. Motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting, di mana guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. Karena pada hakikatnya aktivitas belajar adalah aktivitas yang berhubungan dengan keadaan mental seseorang. Apabila dalam proses pembelajaran, mental siswa belum siap, maka terjadi kesia-siaan dalam proses pembelajaran tersebut.
Untuk yang kesembilan yaitu guru sebagai pembawa cerita. Cerita adalah cermin yang bagus dan merupakan tongkat pengukur. Dengan cerita, manusia bisa mengamati bagaimana memecahkan masalah yang sama dengan yang dihadapinya, menemukan gagasan dan kehidupan yang nampak diperlukan oleh manusia lain yang bisa disesuaikan dengan kehidupan mereka. Adapun manfaat atau kegunaan cerita bagi manusia, yaitu tidak mungkin bagi manusia hanya muncul dalam lingkungan dan berhubungan dengan lingkungan tanpa mengetahui asal-usulnya. Semua itu diperoleh melalui cerita. Untuk yang ke-10 yaitu guru sebagai emansipator. Guru mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan, dan dorongan seringkali membebaskan peserta didik dari self-image yang tidak menyenangkan. Hal tersebut menjadikan kebodohan dari perasaan tertolak dan rendah diri. Tugas guru di sini yaitu ketika peserta didik yang dicampakkan secara moral dan mengalami berbagai kesulitan harus dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri.